Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, tampaknya akan menjadi presiden baru di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ia kemungkinan besar akan menghindari pemilihan putaran kedua melawan pesaingnya dalam pemilu yang belum menyerah. Mantan jenderal tersebut mengumumkan kemenangannya pada Rabu malam setelah penghitungan awal dari lembaga survei yang disetujui pemerintah yang sebelumnya terbukti dapat diandalkan mengindikasikan bahwa ia akan memenangkan jabatan tinggi dengan mayoritas dalam upayanya yang ketiga. Jelasnya mendapatkan mayoritas suara di parlemen agar undang-undang disahkan, yang berarti menawarkan bujukan dalam bentuk posisi di kabinet. Beberapa dari partai tersebut mendukung calon presiden saingannya. Muat media tersebut menyinggung partai-partai lain yang berlawanan dengan Prabowo. Dikatakan pula Prabowo mungkin akan menjadi seseorang yang berbeda dari Jokowi ketika memimpin. Jokowi disebut sebagai ahli politik koalisi, sementara Prabowo sebaliknya. Masyarakat Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda, muatnya. Kepribadian Pak Prabowo hampir sama dengan Presiden Jokowi dalam segala hal, kecuali mungkin pemahaman Machiavellian mereka tentang kekuasaan politik. Jelas media itu lagi merujuk sebuah filsafat kenegaraan dari N. Machiavelli. Jika Presiden Jokowi terkenal bersuara lembut dan suka berdamai, maka Prabowo mempunyai reputasi sebagai orang yang suka meledak-ledak dan memberikan pendapat yang kasar. Ia bangga dengan karir panjangnya sebagai perwira di pasukan khusus Indonesia, meskipun terdapat tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, tambahnya. Pertama, Prabowo Subianto memang memiliki latar belakang sebagai seorang prajurit dan patriot. Ia pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat, serta terlibat dalam berbagai operasi militer di dalam dan luar negeri. Ia juga pernah menjadi menantu Soeharto, Presiden kedua Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Kemudian memiliki pengalaman dan jaringan yang luas di bidang politik dan militer. Kedua, Prabowo Subianto memang berada di usia senja saat ini. Ia lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951, yang berarti ia akan berusia 73 tahun pada tahun 2024. Ini merupakan usia yang cukup tua untuk menjadi seorang presiden. Sebagai perbandingan, Joko Widodo saat ini berusia 60 tahun. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono saat pensiun dari jabatan presiden berusia 65 tahun. Ketiga, Prabowo Subianto memang memiliki visi untuk menata negara Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi. Ia sering menyampaikan gagasan-gagasannya tentang ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam, serta kesejahteraan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan dunia internasional. Namun, ada juga beberapa hal yang bisa menjadi hambatan bagi Prabowo Subianto untuk menjadi satrio piningit. Pertama, Prabowo Subianto memiliki catatan buruk di masa lalu yang masih menimbulkan kontroversi dan kritik. Ia pernah dituduh terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, serta dalam kerusuhan yang menggulingkan Soeharto dari kekuasaan.